Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempresentasikan tentang mata kuliah kewirausahaan ya. Di semester 4 mahasiswa PGSD KIP Universitas Muhammadiyah Tangerang. Mudah-mudahan hari ini kita presentasi ini bermanfaat bagi mahasiswa dan bagi pada masyarakat pada umumnya ya, untuk meningkatkan ekonomi sendiri dan ekonomi pada umumnya. Kita hari ini mempunyai buku mata kuliah kewirausahaan. Coba diangkat semua bukunya, semua yang depan ya. Jadi isi buku ini kita akan mempresentasikan apa yang kita pelajari dalam satu semester. Paham ya? Nah, ini yang kita bahas ya. Bahas mata kuliah kewirausahaan, dasar pengampu ya. Sudah tahu Sunardin MPD. Pertama yang kita bahas adalah menjadi wirausaha. Yang kedua adalah rencana bisnis. Yang ketiga gagasan dan usaha baru. Yang keempat memulai usaha baru. Yang kelima berpikir perubahan. Yang keenam berpikir kreatif. Yang ketujuh berorientasi pada tindakan. Yang kedelapan pengambilan risiko. Yang sembilan pemimpinan. Yang 10 etika bisnis. Baik, mahasiswa kita akan memasuki kelompok pertama membahas tentang kewirausahaan. Kepada kelompok 1 silakan berdiri. Silakan penjelasan daripada kewirausahaan itu sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Sunardin MPD selaku dosen mata kuliah kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Irfan Ananda Putra dan teman saya, rekan saya Yunus Pratiwi Kusyono. Pada kesempatan malam ini saya akan memaparkan materi yang pertama, kelompok 1. Yang pertama itu ada pengertian wirausaha, yang kedua tujuan dan manfaat wirausaha, yang ketiga hakikat wirausaha, yang keempat karakter seorang wirausaha, yang kelima tipe-tipe wirausaha, yang keenam keinginan untuk berwirausaha, yang ketujuh peranan wirausaha dalam perekonomian, dan yang terakhir yang ke-8 kasus dan penyelesaian. Baik, untuk materi yang pertama, saya sendiri akan memaparkan materinya. Yang pertama itu pengertian wirausaha. Menurut Amin, Uswahun 2012, wirausaha adalah seorang yang bebas dan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dalam menjalankan kegiatan usahanya atau bisnisnya atau hidup. Jadi dia tidak ingin terikat oleh pekerjaan atau terikat oleh orang lain. Lanjut. Selanjutnya B, tujuan dan manfaat wirausaha. Yang pertama, meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan berwirausaha di kalangan masyarakat. Yang ketiga, menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat di masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat, meningkatkan kemampuan para pelaku wirausaha untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Selanjutnya, yang ketiga, hakikat wirausaha. Hakikat wirausaha adalah kemampuan seseorang untuk mengenali peluang, mengambil resiko, dan menggunakan sumber daya yang tersedia secara kreatif dan inovatif untuk mendirikan dan mengembangkan bisnis atau usaha. Dan di sini ada beberapa aspek yang mencirikan hakikat wirausaha, yang meliputi 1, inovasi. Yang kedua, risiko. Yang ketiga, kreativitas. Yang keempat, komitmen. Yang kelima, fleksibilitas. Yang keenam, misi dan tujuan. Baik, untuk materi selanjutnya di sini ada karakter seorang wirausaha. Di sini ada beberapa poin karakter dari seorang wirausaha. Yang pertama, keberanian mengambil risiko. Seorang wirausaha harus berani mengambil risiko, entah itu untung atau rugi. Yang kedua, seorang wirausaha harus mempunyai karakter kreativitas. Terus yang ketiga, kemandirian. Yang keempat, komitmen yang kuat. Yang kelima, pengambilan inisiatif. Yang keenam, fleksibilitas. Yang ketujuh, visi yang jelas. Yang kedelapan, kesadaran akan peluang. Dan yang terakhir, kemampuan membangun hubungan, membangun relasi antara
satu dengan satu lainnya. Rekan. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, terima kasih rekan sebelumnya. Di sini ada tipe-tipe wirausaha. Yang pertama itu wirausaha pembuat peluang atau opportunity seeker. Yang kedua ada wirausaha berbasis teknologi atau teknologi entrepreneur. Yang ketiga ada wirausaha sosial atau social entrepreneur. Yang keempat wirausaha berbasis inovasi, inovatif entrepreneur. Yang kelima ada wirausaha franchise atau franchise entrepreneur. Yang keenam ada wirausaha kecil dan menengah, small and medium size enterprise, SME entrepreneur. Yang ketujuh ada wirausaha kemitraan atau partnership entrepreneur. Yang kedelapan ada wirausaha berbasis layanan, service based entrepreneur. Yang kesembilan ada wirausaha berbasis product based entrepreneur. Yang kesepuluh ada wirausaha online atau online entrepreneur. Oke, baik, selanjutnya. Di sini selanjutnya ada keinginan untuk berwirausaha. Keinginan untuk berwirausaha dapat berasal dari berbagai motivasi dan dorongan personal. Berikut adalah beberapa alasan yang mungkin mendorong seseorang untuk menjadi seorang wirausaha. Yang pertama ada kemandirian, yang kedua ada pengembangan ide kreatif, ketiga ada pengalaman dan keahlian, keempat ada kesempatan pasar, yang kelima ada meningkatkan kesejahteraan finansial, yang keenam ada fleksibilitas waktu, yang ketujuh ada mengatasi waktu, menginspirasi dan perubahan. Selanjutnya di sini ada peranan wirausaha dalam perekonomian. Yang pertama ada menciptakan kesepakatan kerja. Yang kedua ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional. Yang ketiga ada mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat, dan yang terakhir ada menumbuhkan daya kreasi bangsa. Baik, di sini ada menilai peluang membuka usaha baru. Peluang membuka usaha baru mempunyai siklus karena dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternalnya. Peluang membuka usaha diartikan sebagai kesempatan usaha. Kesadaran atau suatu kesempatan adalah titik awal yang sebenarnya untuk melihat peluang usaha. Hal ini meliputi suatu pandangan pendahuluan terhadap kemungkinan adanya peluang. Peluang-peluang di hari depan, suatu pengetahuan tentang di mana kita berdiri dapat perlu menyadari adanya suatu peluang usaha yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. Baik, di sini ada kasus dan penyelesaian. Di sini ada kasusnya itu kewirausahaan melibatkan berbagai kasus dan tantangan seperti masalah pendanaan atau modal, pengembangan produk atau layanan, pemasaran, manajemen operasional, dan lain-lainnya. Di sini penyelesaiannya itu tergantung pada situasi spesifik, tetapi dapat melibatkan strategi seperti analisis pasar yang mendalam, pengembangan rencana bisnis yang solid, jaringan yang kuat, inovasi produk atau layanan, manajemen waktu dan sumber daya yang efisien, serta kemampuan untuk mengatasi hambatan dengan kreativitas dan ketekunan. Baik, di sini ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk kesimpulan, wirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal dan risiko, serta menerima balas jasa dan kepuasan serta kebebasan pribadi. Kewirausahaan adalah suatu sikap mental, pandangan, wawasan serta pola pikir dan pola tindak seseorang terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dan selalu berorientasi kepada pelanggan, atau dapat juga diartikan sebagai semua tindakan dari seseorang yang mampu memberi nilai terhadap tugas dan tanggung jawab. Baik, kelompok 1 sudah membahas tentang kewirausahaan, ada 9 poin. Semoga mahasiswa menjadi pelaku kewirausahaan. Atas perhatian semua, saya terima kasih. Bersemangat. Serta saya selanjutnya adalah tentang rencana bisnis. Kepada petugas untuk membahas masalah rencana bisnis, silakan maju. Di sini saya izin memperkenalkan diri dulu. Saya atas nama Elias Malidansani dan rekan saya Zakia Zahra.
Yang terhormat kepada Bapak Sunardi PD selaku dosen pengampu kewirausahaan dan teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana bisnis yang akan dibacakan oleh rekan saya, Zahra. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian rencana bisnis. Rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang merinci tentang visi, misi, tujuan, strategi, dan juga langkah-langkah operasional yang akan diambil oleh sebuah perusahaan untuk mencapai suatu keberhasilan. Rencana ini biasanya mencakup berbagai aspek penting dari bisnis, termasuk seperti analisis pasar, produk atau layanan yang ditawarkan, serta strategi pemasaran dan rencana pengembangan dan juga pertumbuhan. Baik, selanjutnya ada membuat rencana bisnis. Di sini ada pertimbangan dalam pembuatan rencana bisnis. Yang pertama ada resiko bisnis, yang kedua ada kerumitan proses produksi dan transaksi bisnis, yang ketiga ada pembaca rencana bisnis, dan yang keempat ada langkah awal menjadi kewirausahaan atau wirausaha. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan dalam rencana bisnis. Yang pertama ada gagasan yang terlalu tinggi. Jangan terlalu tinggi pada pentingnya ide besar untuk memulai suatu bisnis, tetapi memerlukan waktu, uang, ketekunan, dan juga akal sehat. Nah, yang kedua di sini ada ketakutan dan kengerian. Membuat suatu perencanaan bisnis tidaklah sesulit yang Anda pikirkan. Ada beberapa buku yang bagus atau mencari mentor atau ikut seminar dan ikut komunitas bisnis adalah cara untuk mengurangi ketakutan di dalam bisnis. Selanjutnya kesalahan dalam perencanaan bisnis yang ketiga ada penentuan tujuan yang tidak jelas. Penentuan tujuan yang tidak jelas adalah kesalahan dalam rencana bisnis. Buatlah rencana bisnis sesuai dengan tujuan yang ingin dijalankan. Yang keempat ada prioritas yang lemah. Jangan lemah dalam menentukan prioritas di dalam rencana bisnis. Fokus merupakan strategi dan kekuatan bisnis, dan buatlah prioritas dalam bisnis Anda. Selanjutnya ada tujuan menyusun rencana bisnis. Tujuan menyusun rencana bisnis adalah agar kegiatan bisnis yang akan dilaksanakan maupun yang sedang berjalan tetap berada di jalan yang benar dan sesuai dengan yang direncanakan. Yang pertama ada menyatakan Anda adalah sebagai pemilik dan pemegang inisiatif dalam membuka usaha baru. Yang kedua ada mengatur dan membentuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain yang sudah ada dan saling menguntungkan. Yang ketiga ada mengundang orang-orang yang sudah mempunyai keahlian untuk bergabung dan bekerja sama. Dan yang keempat ada menjamin adanya fokus tujuan agar perusahaan berjalan dengan benar. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya rencana bisnis. Rencana usaha merupakan sesuatu yang penting bagi seorang pengusaha. Menurut David H. Bates, Jr. tahun 1995 menyatakan bahwa seorang pengusaha yang tidak bisa membuat perencanaan sebenarnya merencanakan kegagalan. Rencana usaha harus dibuat tertulis sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dan pedoman untuk menjaga agar kegiatan bisnis terarah dan fokus pada pencapaian tujuan. Selanjutnya di sini ada format rencana bisnis. Yang pertama ada tampilan cover. Tampilan cover harus menarik dan dapat mewakilkan jenis karakter dari usaha yang tercerminkan melalui desain. Yang kedua ada latar belakang bisnis. Berisi tentang latar belakang bisnis perusahaan. Difokuskan kepada keunikan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dan apa yang membuat bisnis Anda berbeda dengan yang lainnya. Selanjutnya di sini ada visi dan misi. Visi adalah cita-cita yang akan dicapai oleh perusahaan. Misi adalah penjabaran dari visi yang difokuskan dari keberadaan kenapa perusahaan ini penting untuk dijalankan. Dan yang keempat ada tujuan dan sasaran. Tujuan adalah penjabaran dari cita-cita perusahaan atau hasil yang ingin dicapai dari usaha yang dijalankan. Sasaran merupakan penjabaran lebih rinci hasil yang ingin dicapai dari kegiatan usaha yang ingin dijalankan.
Baik, di sini ada kesimpulan. Dengan adanya rencana bisnis ini menegaskan potensi dan kesiapan perusahaan dalam menghadapi tantangan pasar. Dengan analisis pasar yang mendalam, strategi pemasaran yang baik, dan perencanaan keuangan yang matang, perusahaan akan memiliki fondasi yang kuat untuk tumbuh berkembang dan sukses di pasaran. Sekian, terima kasih. Baik, sudah selesai dibacakan presentasi antara rencana bisnis ya. Terima kasih atas perhatian. Semoga rencana bisnis kita bermanfaat bagi kita semua. Tepuk tangan. Baik, kita akan memasuki bab 3 tentang gagasan dan usaha baru. Gagasan usaha baru ada 7 poin yang dibahaskan oleh kelompok 3. Semoga gagasan usaha baru ini benar-benar selalu dipahami oleh kita semua dan untuk orang lain. Silakan yang membahas itu, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami sebelumnya Bapak Sunardin FPD selaku pengampu mata kuliah kewirausahaan, kami akan menjelaskan tentang pengertian dan gagasan usaha. Di sini ada 7 poin. Yang pertama adalah pengertian gagasan dan usaha. Yang kedua, tujuan pengembangan ide usaha. Yang ketiga, metode dalam mencari gagasan usaha. Yang kelima, mencari gagasan dan usaha. Lalu yang keenam, sumber gagasan usaha. Yang ketujuh atau yang terakhir, faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam gagasan usaha. Yang pertama adalah pengertian gagasan usaha. Gagasan usaha sendiri terdiri dari 2 kata, yaitu gagasan dan usaha. Gagasan adalah suatu yang dapat mendatangkan inspirasi pelaku yang mendorong munculnya suatu ide usaha dan menduga lebih awal apakah ide yang muncul ini akan dapat menghasilkan suatu nilai tambahan atau tidak. Selanjutnya, sedangkan pengertian usaha itu sendiri yaitu usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud alam ruang lingkup tertentu. Jadi jika digabungkan, gagasan dan usaha adalah suatu pemikiran yang baru dan diterapkan oleh suatu tindakan. Jadi ada pemikiran juga ada tindakan. Selanjutnya, yang kedua adalah tujuan pengembangan ide gagasan usaha. Dalam melakukan tugas kerjanya sebagai wirausaha untuk memperluas pemasaran barang hasil produksinya dan mengembangkan usahanya, pastinya ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengembangkan ide, gagasan, dan peluang usaha. Untuk apa? Yang pasti untuk meminimalkan resiko yang mengancam usaha dalam pengembangan ide-ide gagasan. Nah, tujuan-tujuan pengembangan ide gagasan usaha tersebut diantaranya, yang pertama ada mendesain produk atau jasa yang diterima konsumen. Kemudian yang kedua, pembuatan dan pemberdayaan sumber-sumber produksi. Yang ketiga, membuat atau pengembangan produk atau jasa. Yang keempat, melakukan produk yang menarik. Lalu yang terakhir adalah membuat produk atau jasa sesuai dengan tren yang masa kini. Selanjutnya adalah metode dalam mencari gagasan usaha. Di sini ada beberapa metode dalam mencari gagasan usaha, di antaranya yang pertama adalah inovasi teknologi. Inovasi teknologi itu yaitu suatu cara untuk mengenali ide dengan cara melakukan pencarian terobosan atau temuan. Kemudian selanjutnya nomor 2, pencarian langsung atau penjaringan ide usaha melalui suatu riset. Kemudian yang ketiga ada observasi dan riset pasar atau pelajari tren yang sedang berkembang pada saat ini. Kemudian yang keempat kreativitas. Kreativitas itu adalah pikirkan cara lain untuk menciptakan produk atau layanan yang baru. Yang D selanjutnya teknis penjaringan gagasan usaha. Teknik penjaringan ide atau teknik
jaringan gagasan sendiri ini mempunyai pengertian teknik atau cara penjaring dan pendapatan ide. Nilai ekonomis yang tinggi perlu dilakukan dengan teknik penjaringan berikut. Di antaranya adalah yang pertama, daftarkan alternatif gagasan yang muncul. Kemudian yang kedua, tentukan ranking dan bobotnya. Lalu hitung total skor yaitu ranking bobot. Yang terakhir adalah pilihan adalah didasarkan pada total skor yang tertinggi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman rekan saya. Terima kasih, Ica. Selanjutnya yang C yaitu mencari gagasan dan usaha. Gagasan usaha ini dapat kita lakukan secara bertahap. Artinya, jika kita lakukan secara bertahap, orang yang ingin menemukan ide atau gagasan akan memulai dengan melakukan survei terlebih dahulu. Dengan begitu, semua yang dilakukan dengan pencocokan hasil survei dengan pengalaman pribadi sebelumnya. Lingkungan usaha juga merupakan suatu langkah yang paling penting dilakukan dengan tujuan untuk menemukan apakah lingkungan tersebut akan berdiri nantinya dan tidak akan menimbulkan ancaman atau justru dapat memberikan peluang di luar dari usaha yang utama. Selanjutnya di sini ada sumber gagasan usaha. Penemuan sumber gagasan usaha yang baik diperlukan banyak informasi berhubungan dengan ide atau gagasan, maka perlu kita lakukan kegiatan sebagai berikut. Nah, yang pertama, kita harus mencari tahu sumber informasi yang kita dapatkan. Nah, yang kedua, melakukan seleksi informasi dari sumber-sumber. Jangan kita main usaha aja mentang-mentang lagi viral, ini usaha ini lagi ngetren nih, tanpa nggak tahu kedepannya gimana. Tiba-tiba kalau udah ngetren lagi, jadinya bangkrut. Jadi kita harus melakukan seleksi dulu informasinya, jangan main ditangkap. Nah, yang ketiga itu pengetahuan dan pengalaman dari kita atau teman-teman. Nah, yang keempat itu kreativitas dan inovasi. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam usaha. Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, bahwa pada setiap bisnis atau usaha yang kita jalankan, tindaklah terjamin 100% bahwa usaha tersebut ini akan berhasil. Yang tadi saya sudah bilang ada pasang dan ada surutnya. Akan ada banyak yang menyebabkan usaha itu mengalami kegagalan. Dari kegagalan ini akan menyebabkan kerugian yang besar bagi setiap usaha-usaha yang kita miliki. Contohnya seperti faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, ada data dan informasi yang tidak lengkap. Yang kedua, tidak adanya ketelitian dalam mencari informasi itu yang tadi. Yang ketiga, salah perhitungan. Yang keempat, pelaksanaan pekerjaan yang salah. Yang kelima, kondisi lingkungan yang kurang memungkinkan. Yang keenam, ada unsur kesengajaan. Oke. Terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Terima kasih kepada mahasiswa yang sudah membahas tentang memulai usaha baru. Atas perhatian terima kasih. Pertama, kita akan memasuki kelompok 4 adalah memulai usaha baru. Kepada yang persentase memulai usaha baru, silakan maju ke depan. Baik, terima kasih kepada Bapak dosen hadir selaku dosen pengampu mata kuliah wirausaha pada semester kali ini. Sini izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amanda Dewi Putri. Dengan saya Rere Agnesari. Baik, di sini kita mulai. Yang pertama, dengan memulai usaha baru. Untuk memasuki dunia usaha, caranya hanya dengan membuka usaha baru, memulai sesuatu yang sama sekali baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Pada awalnya, calon wirausaha akan dibayangi perasaan ragu dari mana usaha baru itu harus dimulai. Dan cara yang dapat digunakan untuk memulai atau memasuki dunia usaha yaitu 1. Dengan merintis usaha baru. Ada 3 bentuk usaha baru yang dapat dirintis, yaitu perusahaan milik sendiri, persekutuan, atau bisa disebut juga partnership.
dan perusahaan berbadan hukum atau corporation. Yang kedua, membeli perusahaan orang lain atau bisa disebut juga sebagai buying. Yang ketiga, kerjasama manajemen atau bisa disebut juga sebagai franchising. Selanjutnya, ada strategi untuk memulai usaha. Yang pertama, fokus terhadap suatu produk. Yang kedua, problem solving produk. Yang ketiga, membuat desain yang bagus. Yang keempat, menghindari hal terburu-buru. Yang kelima, menguasai konsep bisnis Anda. Yang keenam, the power of team. Yang ketujuh, jangan putus asa. Selanjutnya, pentingnya perencanaan bisnis. Menurut Bigger, business plan adalah suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Baik, selanjutnya di sini ada poin D, yaitu rencana bisnis yang baik. Dalam rencana bisnis yang baik ini ada 2 cara. Yang pertama itu singkat dan padat. Dan singkat dan padat ini dapat kita menentukan tujuan jangka panjang dalam berbisnis. Dan biasanya tujuan dalam rangka panjang bisnis ini dapat disusun dalam 5 tahun. Nah, yang kedua ini terorganisasi rapi dengan penampilan menarik. Yang ketiga, rencana yang menjanjikan. Yang keempat, hindari melebih-lebihkan proyeksi. Dan yang terakhir atau kelima yaitu mengemukakan risiko-risiko bisnis yang signifikan. Selanjutnya, poin E yaitu penyusunan bisnis plan. Nah, dalam penyusunan bisnis plan ini ada 3 cara. Yang pertama ini kita dapat pahami bisnis. Nah, dalam memahami bisnis ini kita dapat melakukan analisis SWOT dalam langkah awal dalam memulai usaha baru. Yang kedua, tentukan tujuan dan arah bisnis. Dalam menemukan tujuan dan arah bisnis ini dapat memudahkan pebisnis untuk mengatasi kesulitan-kesulitan mereka dalam berbisnis. Nah, yang terakhir itu tentukan sasaran bisnis. Dalam menentukan sasaran bisnis ini dapat memudahkan pebisnis untuk menyesuaikan bisnis plan mereka sesuai dengan keinginan klien ataupun investor. Poin F yaitu identifikasi usaha peluang. Jadi peluang usaha adalah suatu kejadian di wilayah seseorang atau sekelompok mendapatkan pengetahuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun bisnis. Selanjutnya, di dalam identifikasi peluang usaha ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu belajar ilmu manajemen usaha. Yang kedua, meminta jasa konsultan manajemen. Dan yang ketiga, meminta tenaga dari keluarga ataupun kerabat yang memahami usaha baru. Nah, kesimpulannya, memulai usaha baru merupakan salah satu tahap awal dalam berwirausaha. Ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk memulai usaha baru. Yang pertama itu merintis usaha baru atau memulainya, yaitu membentuk dan mendirikan usaha baru dengan menggunakan modal, ide, organisasi, dan manajemen yang dapat dirancang sendiri. Membeli perusahaan orang lain atau pembelian dan kerjasama manajemen atau waralaba. Terima kasih kepada mahasiswa yang memulai usaha baru ya, atas dukungannya. Berikan semangat. Kita akan memasuki kelompok selanjutnya, membahas tentang berpikir perubahan. Kepada mahasiswa yang membahas berpikir perubahan, silakan maju ke depan. Baik, pertama-tama yang kami hormati dosen pengampu masa kuliah kewirausahaan Bapak Sunadin PPD, dan yang saya banggakan teman-teman pada malam hari ini. Baik, di sini kami akan memaparkan mengenai berpikir perubahan dalam kewirausahaan. Adapun tujuan dari pemaparan materi ini adalah memberikan pemahaman pentingnya peran mindset atau pola pikir. Selanjutnya menjabarkan perubahan mindset dan mengenalkan mindset seseorang entrepreneur. Baik, selanjutnya paparan materi ini akan disampaikan oleh teman saya,
Berpikir perubahan. Berpikir perubahan adalah suatu yang menjanjikan, yang tentu saja suatu harapan yang lebih baik dari sebelumnya. Berpikir perubahan adalah suatu keaktifan yang dimana pribadi manusia untuk menggunakan ide-idenya dalam rangka menciptakan suatu perubahan. Mengenal mindset seorang entrepreneur. Pola pikir terbagi menjadi dua. Pola pikir entrepreneur versus non-entrepreneur. Pola pikir entrepreneur berpikir produktif, yang dimana bila seseorang melihat sesuatu, ide-idenya itu mengaktualisasikan bagaimana sesuatu tersebut dijadikan dijual gitu. Dan versus untuk berpola pikir non-entrepreneur itu berpikir konstruktif, yang dimana bila seseorang melihat sesuatu, dia akan merasakan tuh ingin beli. Nah, yang kedua adalah pola pikir resource utilization versus pola pikir resource disposal. Dan ini merupakan perbedaan-perbedaan antara pola pikir entrepreneur versus non-entrepreneur. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan materi terkait hambatan persepsi dalam memulai usaha. Sebagai calon kewirausahaan, hal ini merupakan pemikiran atau keyakinan yang keliru tentang dunia wirausaha yang dapat menghambat seseorang untuk memulai atau menjalankan usahanya. Baik, yang pertama yaitu merasa masih terlalu muda atau merasa terlalu tua. Misalkan sudah pensiun, dia menganggur, tidak mengerjakan apa-apa. Namun ketika dia ingin mencoba peluang bisnis seperti berdagang atau berniaga lainnya, dia merasa bahwa dirinya itu tidak mampu. Oh, saya sepertinya sudah tua ketika saya berniaga atau berjual, tidak ada yang tertarik dengan jualan saya. Seharusnya tidak berpikir seperti itu, karena siapapun bisa berjualan atau bisa berniaga atau bisa berkewirausahaan asalkan dia mau. Yang kedua, tidak ada bakat. Calon wirausahawan yang merasa dirinya tidak mempunyai bakat, atau dia merasa, aku kayaknya nggak bisa nih dagang, aku tidak bisa nih bersosialisasi di depan umum untuk memaparkan apa yang saya jual dan apa yang kelebihan dan kekurangan jualannya tersebut. Dan yang ketiga, dia tidak mempunyai modal. Ini teman-teman banyak banget ditemuin di sekarang. Ketika teman-teman punya rasa mau berniaga atau teman-teman ingin mencoba jualan, tapi teman-teman merasa down karena teman-teman tidak mempunyai modal awal. Teman-teman tidak perlu khawatir dengan demikian, karena ketika kita berniaga itu pastinya ada untungnya, ada balik modalnya. Nah, teman-teman bisa mungkin meminta bantuan kerabat atau ayah dan ibu teman-teman, atau teman-teman bisa kongsi, joinan sama temennya. Jadi kerjasama, modalnya bisa patungan sehingga teman-teman bisa berjualan atau melakukan wirausahawan yang teman-teman inginkan. Nah, selain itu juga, hambatan persepsi itu dapat diatasi juga dengan mencari informasi yang akurat tentang dunia wirausahawan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah down, tapi teman-teman cari lagi. Karena sekarang informasi banyak banget, bisa dicari di mana-mana dan dapat diakses di mana-mana. Selanjutnya juga teman-teman bisa berbicara dengan wirausahawan yang sudah sukses, atau ada temannya teman-teman atau orang yang terdekat yang jualan udah maju, udah laris. Teman-teman tanya, kira-kira tipsnya seperti apa sih sehingga jualannya tuh bisa maju, seperti itu. Selanjutnya bisa juga membangun mindset yang positif dan optimis. Dan yang terakhir juga melakukan dengan melepaskan rasa takut dan keraguan, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada tips praktis memulai usaha, yaitu memprogram otak bawah sadar untuk melakukan perubahan. Maksudnya seperti apa? Nah, di sini ada dua teknik untuk memprogram otak bawah sadar kita. Yang pertama yaitu teknik visualisasi, dan yang kedua ada teknik afirmasi. Apa yang dimaksud dengan teknik visualisasi? Yakni teknik yang digunakan untuk membangun motivasi pada diri kita. Jadi kita bisa membayangkan dengan jelas kira-kira kalau teman-teman berjualan itu dapatnya apa. Jadi enak-enaknya, poin yang enak-enak yang teman-teman dapat ketika teman-teman berjualan, itu namanya teknik afirmasi.
Dan teman-teman bisa merasakan emosi positif ketika teman-teman membayangkan ketika teman-teman berjualan. Kalau aku jualan ini nanti aku dapat uang segini, nanti laku, nanti happy. Seperti itu namanya teknik afirmasi. Dengan demikian itu otak akan memprogram dengan sendirinya kalau teman-teman tuh jadi berani gitu, nggak mempunyai rasa takut. Selanjutnya ada teknik afirmasi, yaitu buatlah afirmasi positif yang terkait dengan tujuan usaha Anda. Ulangi afirmasi ini secara teratur. Jadi teman-teman itu kayak orang ngayal. Misalkan nih, tapi harus diulangi terus-menerus. Misalkan setiap bangun pagi, teman-teman harus bisa bikin mindset grow. Setiap pagi teman-teman, alhamdulillah aku masih dikasih sehat, alhamdulillah aku masih dikasih bangun sama Allah. Itu namanya mindset grow atau afirmasi. Teman-teman afirmasiin, hari ini aku mau ini, hari ini aku mau melangkah lebih maju, hari ini aku mau dagang, ya Allah semoga dagangan aku laris, aku banyak yang beli. Itu merupakan teknik afirmasi yang akan memprogram otak bawah sadar kita untuk meningkatkan rasa semangat kita ketika kita berniaga. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, di sini sebagai wirausahawan ada manfaat berpikir perubahan. Jadi berpikirnya itu maju, berkembang, tidak stop seperti itu. Nah, manfaatnya yaitu merubah kebiasaan yang kurang baik menjadi yang lebih bermakna dan lebih baik. Yang kedua, dapat memotivasi untuk mencoba hal baru yang lebih bermanfaat. Ketiga, membuat orang semakin percaya diri dalam menjalani kehidupan. Yang keempat, yakni meningkatkan kemampuan berkreasi dalam diri. Nah, menurut kelompok kami, tips kembangkan mindset growth yang pertama yaitu mencoba hal baru. Jadi teman-teman gak usah ragu, gak usah takut untuk mencoba hal baru. Teman-teman harus cobain terus seperti itu. Nah, begitu juga dengan berwirausaha. Ketika teman-teman dagang hari ini gak laku, teman-teman jangan merasa besok kayaknya gak laku nih, hari ini aja gak ada yang beli. Itu merupakan pemikiran yang kolot, yang tidak boleh didiemin. Teman-teman harus rubah pemikiran seperti itu, karena belum tentu apa yang terjadi hari ini akan terjadi juga di esok. Jadi teman-teman bangun mindset yang baik, afirmasi yang baik pada diri, sehingga itu akan yang terjadi gitu loh. Jadi ketika teman-teman berpikir yang baik-baik, kejadian yang baik-baik pula yang akan menimpa teman-teman. Seperti itu. Jadi teman-teman jangan ngerasa ketika teman-teman salah ngambil langkah, teman-teman gagal. Tidak seperti itu. Itu hanyalah pelajaran ketika teman-teman berjalan seperti itu. Baik, selanjutnya kesimpulan yang akan dibawakan oleh teman saya. Kesimpulannya, berpikir perubahan adalah keterampilan penting bagi semua wirausahaan yang ingin sukses. Dengan mengembangkan pola pikir wirausahaan dapat meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan dan membangun bisnis yang berkembang besar. Nah, lalu apa yang perlu dipelajari? 3M. Yang pertama, mindset. Yang kedua, motivasi. Dan make it, just do it. Nah, tingkat hasrat kewirausahaan yang tinggi itu adalah ketika Anda merasakan jatuh cinta pandangan pertama. Gimana kan? Kalian ngerti kan rasanya? Kayaknya kita tuh pengen tujuan tersebut kita dapatin gitu, seperti itu. Nah, jika Anda ingin memiliki perubahan kecil dalam hidup Anda, maka ubahlah perilaku Anda. Dan jika Anda ingin perubahan besar dan mendasar dalam hidup Anda, maka ubahlah pola pikir Anda dan selalu berpikir positif, seperti itu. Baik, terima kasih. Kunci utama sukses dalam berwirausahawan adalah kerja keras, dedikasi, dan yang terakhir, jangan pantang menyerah. Terima kasih. Luar biasa. Berpikir perubahan ini gak segampang kita bayangkan. Betul? Namun yang rubah itu adalah kita semua. Semoga kita semua menjadi wirausaha. Makasih atas perhatian. Berpikir kreatif, ya. Semoga yang disampaikan oleh kelompok ini lebih seru lagi tentang berpikir kreatif. Ada 8 poin yang kita bahas pada saat ini. Silakan kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak dosen MPD selaku dosen mata kuliah kewirausahaan, dan selamat malam juga teman-teman sekalian, teman-teman perjuangan
Perkenalkan, saya Fatullah Rizky dari kelompok 6 dan bersama rekan saya yaitu yang akan menjelaskan dan membahas tentang materi yaitu berpikir kreatif. Adapun tujuan dari materi ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan bagi kita semua. Baik, saya akan jelaskan yaitu materi pertama tentang berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru yang inovatif dan juga unik dan berbeda daripada yang sebelumnya. Dan mencari cara-cara baru dan berbeda untuk menyelesaikan masalah atau menciptakan sesuatu yang dinamakan yaitu berpikir kreatif. Selanjutnya yaitu materi tentang orang-orang tidak kreatif. Tadi kan kita sudah membahas yaitu tentang bagaimana cara berpikir kreatif. Di sini saya akan menjelaskan yaitu orang tidak kreatif. Orang tidak kreatif dalam wirausaha itu cenderung kurang mampu menciptakan ide baru. Sedangkan kalau tadi ya, kalau kreatif itu atau berpikir kreatif itu adalah menciptakan hal baru atau ide-ide baru yang inovatif dan tidak menciptakan hal yang berbeda dari yang sudah ada dan berbeda dari yang sebelumnya, atau solusi yang inovatif untuk mengatasi masalah bisnis dengan cara yang tidak berbeda. Next slide selanjutnya. Nah, di sini ada contoh orang-orang tidak kreatif, yaitu ada 6 poin. Yang pertama, tidak berpikir kreatif. Yang kedua, tidak menciptakan hal baru atau yang berbeda. Yang ketiga, kurangnya inovatif. Yang keempat, yaitu tidak mau tahu dengan hal yang baru dan tidak mau mencoba yang baru. Yang kelima, takut akan resiko gagal. Dan yang terakhir, yang keenam itu kurangnya pengalaman dan hubungan sosial. Next slide selanjutnya. Nah, di sini slide selanjutnya yaitu tantangan dalam kewirausahaan atau dalam kewirausahaan. Yang pertama itu persaingan ya. Yang pasti kalau kita dalam berjualan atau kita berdagang pasti ada persaingan dimanapun. Lalu yang kedua, kegagalan untuk pembelajaran bagaimana kita dalam usaha. Yang ketiga, kerugian pasti. Yang keempat, percaya diri terhadap suatu hal yang kita lakukan. Yang kelima, modal. Yang keenam, keputusan pada saat mau ngambil kita dalam berusaha. Next slide selanjutnya. Oke, baik. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri permasalahan usaha. Yang pertama, kalahnya dalam persaingan. Yang kedua, keterbatasan dengan modal atau kemampuan. Ketiga, promosi. 4, kerugian. 5, kegagalan. Keenam, takut akan resiko. 7, percaya diri. Dan yang terakhir, kurangnya inovatif dalam berwirausaha. Selanjutnya ada pemecahan masalah. Yang pertama itu identifikasi masalah, yaitu proses masalah yang perlu diselesaikan. Yang kedua, analisis masalah. Yang ketiga, solusi, rencana tindakan yang akan perlu mengatasi masalah. Yang keempat, evaluasi. Kelima, implementasi. Keenam, peninjauan ulang, yaitu memeriksa kembali solusi untuk memastikan bahwa masalah telah sepenuhnya diselesaikan. Selanjutnya ada teknik meningkatkan kreativitas. Yang pertama itu terima ide-ide dari orang lain dan jangan takut untuk bereksperimen dengan gagasan baru. Menerima ide-ide dari orang lain juga melatih kita untuk berpikir lebih kreatif. Yang kedua, hadapi tantangan baru dan lakukan hal-hal di luar zona nyaman untuk merangsang pemikiran kreatif. Yang ketiga, belajar dari inspirasi, jelajahi karya orang lain, baik itu dalam bentuk buku, musik, seni, atau film, untuk mendapatkan inspirasi dan membangkitkan kreativitas. Yang keempat, brainstorming. Luangkan waktu untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide tanpa menilai atau mengkritisinya terlebih dahulu. Jadi tujuan dari brainstorming ini untuk menciptakan lingkungan yang lebih terbuka, di mana semua orang bisa membagikan ide-ide baru tanpa rasa takut ditolak atau dikritik. Yang kelima, kolaborasi. Dan yang terakhir, mengubah perspektif.
Oke, baik. Kesimpulan yang akan saya tambahkan. Yang pertama, kesimpulan dari kelompok kami yaitu adalah bagaimana kita dalam berwirausaha atau dalam berusaha perdagangan, kita satu harus kreatif. Lalu yang kedua, kita harus siap dengan tantangan dan juga permasalahan bagaimana kita cari solusi dan mengambil keputusan dalam berwirausasaha. Mungkin itu saja, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpikir kreatif sudah dilakukan. Semoga kita menambah pikirannya lagi dan punya kreatif yang lebih tinggi. Atas perhatian terima kasih. Beri semangat. Kita memasuki berorientasi pada tindakan. Kepada yang presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk pada dosen Pak Nabi selaku pemangku mata kuliah perusahaan. Perkenalkan, saya Ahmad Saifuddin. Di sini dengan rekan saya Sipausia. Kami di sini akan membahas materi tentang berorientasi pada tindakan. Yang pertama itu pengertian karakter berorientasi pada pendidikan. Yang kedua, karakter yang berorientasi pada tindakan. Yang ketiga, pengertian risiko menurut para ahli. Keempat, sikap dan tindakan bagi pribadi dan berorientasi pada tindakan. Yang kelima, mengidentifikasi risiko potensial. Yang keenam, langkah-langkah pengelolaan risiko. Yang ketujuh, upaya mendanai dampak yang ditimbulkan oleh risiko. Yang kedelapan, mengelola risiko. Dan yang terakhir, pengendalian risiko. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, di sini ada pengertian karakter berorientasi pada tindakan. Karakter seorang pribadi yang berorientasi pada tindakan adalah memiliki pemikiran yang lebih berorientasi pada tindakan daripada sekadar bermimpi, berkata-kata, berpikir-pikir, atau berwacana. Jadi kita sebagai seorang wirausaha pasti mengalami yang namanya resiko, ketidakpastian, kerugian, itu pasti bakal dialami dalam setiap usaha. Maka dari itu, kita sebagai seorang wirausaha tidak hanya saja bermimpi, berkata-kata, berwacana, maka kesempatan yang datang akan menimbulkan kerugian yang semata seperti itu. Terus selanjutnya, ada karakter yang berorientasi pada tindakan. Merupakan karakter yang harus dimiliki dan dilakukan oleh pengusaha. Hal ini sangat penting karena salah satu ciri seorang pengusaha adalah pikirannya yang lebih berorientasi pada tindakan daripada sekadar bermimpi, berkata-kata, berpikir-pikir, atau berwacana. Seorang pengusaha selalu menghadapi resiko, ketidakpastian, dan keterbatasan dalam setiap masalah yang dihadapi. Maka dari itu, sebagai seorang pengusaha harus berani mengambil resiko. Karena resiko modal yang sangat penting dan utama. Jadi, dalam resiko tersebut kita belajar dari yang gimana nih kita menyelesaikan yang tadinya rugi supaya bisnis kita berjalan dengan lancar seperti itu. Terus selanjutnya di sini ada pengertian risiko menurut para ahli. Yang pertama ada Arthur Williams dan Richard MH. Beliau mengatakan resiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Terus yang kedua ada Abbas Salim. Beliau mengatakan resiko adalah ketidaktentuan yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian. Terus yang terakhir ada Herman Darmawi. Beliau mengatakan resiko adalah penyebaran penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Seperti itu. Terus selanjutnya ada sikap dan tindakan bagi pribadi yang berorientasi pada tindakan. Berorientasi pada tindakan adalah melakukan suatu tindakan yang dilandasi dengan akal pikiran yang sehat berdasarkan pada keadaan yang sedang terjadi saat ini. Dalam melakukan tindakan ini, kita membutuhkan keberanian dari diri orang itu sendiri dan tindakan yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuannya. Maksud keberanian diri dari orang tersebut yaitu kita harus memiliki percaya diri. Jadi untuk memulai suatu usaha, jadi percaya diri itu modal yang sangat penting dalam menjalin suatu bisnis. Terus kita harus bisa berani mengambil resiko. Dalam mengambil resiko, kita dapat berani yang namanya kerugian, terus mengambil keputusan dan berani mengambil setiap masalah yang ada dalam suatu usaha kita seperti itu. Terus selanjutnya
Ada mengidentifikasi risiko potensial. Proses manajemen risiko terdiri dari beberapa langkah, di mana langkah paling awal adalah mengidentifikasi risiko-risiko yang potensial terjadi yang dapat membahayakan tercapainya tujuan strategi perusahaan. Tujuan dari mengidentifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan risiko-risiko apa saja yang ada dan diantisipasi akan terjadi yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Risiko-risiko apa saja yang ada dan yang diantisipasi akan terjadi yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh teman saya, kepadanya akan dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu langkah-langkah pengelolaan resiko. Yang pertama itu ada dikontrol atau upaya-upaya yang dilakukan agar probabilitas terjadinya resiko yang diidentifikasi menjadi berkurang. Mengontrol resiko juga dimaksudkan untuk mengurangi dampak yang mungkin terjadi. Yang kedua itu distransfer kepada pihak lain. Upaya-upaya yang secara tidak langsung dengan memindahkan resiko yang kita hadapi terhadap pihak lain. Contohnya yaitu asuransi. Di sini ada 3 asuransi yang mencontohkan. Yang pertama itu asuransi kesehatan, yang kedua asuransi jiwa, yang ketiga asuransi properti. Baik, selanjutnya upaya-upaya mendanai dampak yang ditimbulkan oleh resiko. Yang pertama itu dengan menyiapkan dana cadangan khusus untuk mendanai resiko yang tentu akan membuat meningkatkan modal pekerjanya. Yang kedua, membiayai resiko tanpa dana cadangan akan menimbulkan resiko baru, yaitu ketergantungan kegiatan bisnis yang telah direncanakan sebelumnya. Dan terakhir, tindakan secara sadar untuk menghindari resiko yang dihadapi. Perlu diingat sebagai wirausaha, terlalu sering melakukan penghindaran resiko bisa berdampak terhadap lambatnya perkembangan usaha. Pengelolaan resiko. Resiko harus dikelola. Jika organisasi gagal mengelola resiko, maka konsekuensinya yang diterima bisa cukup serius, misalnya kerugian besar. Pengendalian risiko dilakukan untuk mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya risiko atau kejadian yang tidak kita inginkan. Keputusan mengontrol risiko adalah dengan cara melakukan kebijakan antisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum risiko itu terjadi. Terima kasih dari kami berdua. Sekian, terima kasih. Baik, presentasi pada tinggal selesai. Kita akan lanjutkan proses selanjutnya. Terima kasih atas perhatian yang banyak. Pengambilan resiko kepada kelompok yang membahas pengambilan resiko, silakan maju. Pengambilan resiko. Pengambilan resiko ada 8 poin. Silakan dijelaskan. Terima kasih. Baik, selamat malam semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Sunardin selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan pengambilan resiko. Yang beranggotakan saya sendiri, Saiful Maulana, dan rekan saya. Di subbab pertama ada pengertian pengambilan resiko. Mamdu M. Hanaf 2006 mendefinisikan sebagai kejadian yang merugikan, sedangkan pengertian resiko adalah sesuatu yang selalu dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya keadaan yang merugikan. Tentunya semua orang tidak menginginkannya, dan resiko itu sendiri bisa terjadi kapan saja. Selanjutnya ada macam-macam resiko menurut sumber atau penyebab munculnya resiko dibagi menjadi 2. Yang pertama ada resiko internal usaha. Risiko internal usaha artinya risiko yang terjadi di dalam ruang lingkup usaha itu sendiri. Contohnya, seperti manajer usaha tidak memberikan hak-hak yang dimiliki oleh karyawan seperti upah kerja atau gaji. Apabila itu terjadi, maka akan munculnya permasalahan di dalam usaha itu sendiri. Yang kedua ada resiko eksternal usaha, yang artinya resiko yang terjadi di luar ruang lingkup usaha. Sebagaimana perkembangan teknologi saat ini semakin pesat, tentunya sangat membantu wirausaha untuk mengembangkan produknya.
Dan apabila seorang wirausaha tidak memanfaatkan perkembangan teknologi ini, secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas produknya dan bisa kalah bersaing dalam pemasaran. Selanjutnya, macam-macam resiko dalam usaha menurut sifat dan jenisnya dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada resiko murni. Resiko murni artinya resiko yang terjadi tanpa kesengajaan. Contohnya seperti terjadinya pencurian. Yang kedua ada resiko spekulatif. Artinya risiko yang ditimbulkan oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak-pihak tertentu. Contohnya seperti terjadinya hutang piutang atau perdagangan berjangka. Yang ketiga ada resiko fundamental. Resiko fundamental artinya yang merasakan resiko itu sendiri bukan hanya wirausaha saja, tetapi orang-orang yang di sekitarnya. Contohnya seperti terjadinya banjir, angin topan, dan bencana alam lainnya. Terus selanjutnya, ini ada peningkatan kreativitas dalam pengambilan resiko. Kreativitas dalam pengambilan resiko sangat penting bagi wirausaha. Menjadi wirausaha tentunya harus memiliki kemampuan mengevaluasi peluang-peluang yang ada. Dan menjadi wirausaha harus mampu memperkecil atau mengevaluasi resiko-resiko yang terjadi. Nah, di sini ada cara menganalisis resiko. Yang pertama, meminimalkan potensi kerugian. Yang kedua ada pengumpulan informasi dan pengukuran alternatif. Yang ketiga ada pengambilan keputusan yang baik, dan yang keempat ada meningkatkan kelangsungan usaha. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada sehubungan keberanian mengambil resiko dengan kemajuan usahanya. Bagi pengusaha, resiko sendiri adalah elemen sentral dalam proses pengambilan keputusan, termasuk masuk ke pasar baru dan mengembangkan produk baru. Pengambilan resiko memungkinkan pengusaha untuk merebut pasar baru, mengeksplorasi ceruk pasar yang belum dimanfaatkan, memposisikan bisnis mereka secara unik, memberikan mereka keunggulan kompetitif, dan meningkatkan peluang mereka untuk sukses dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya ada bab 6, yaitu mengambil resiko karakteristik entrepreneur. Nah, dalam pengambilan resiko ini ada beberapa karakteristik entrepreneur atau karakteristik pengusaha. Nah, pertama ini adalah entrepreneur adalah pelaku, yaitu yang membuat suatu usaha atau sebagai wirausahawan. Nah, yang kedua, entrepreneur dilahirkan, bukan dibuat atau diciptakan. Ketiga, entrepreneur selalu menjadi penemu atau pencipta sesuatu. Keempat, entrepreneur adalah akademis. Kelima, entrepreneur harus memenuhi the profile. Keenam, kebutuhan entrepreneur adalah keberuntungan. Ketujuh atau terakhir, ketidaktahuan merupakan keberuntungan dari entrepreneur. Baik, selanjutnya ada tipologi. Tipologi dalam pengambilan risiko. Nah, yang pertama ini ada pada tingkat bawah perusahaan membutuhkan pekerjaan yang terampil dalam melaksanakan hal-hal yang rutin dan mempunyai sedikit resiko. Nah, yang kedua, pada tingkat menengah, manajer harus dapat lebih banyak membebaskan atau berinovasi dan membuat perubahan-perubahan kecil dalam prosedur dan fungsinya. Ketiga atau terakhir, pada tingkat atas, mereka harus mempunyai kemampuan yang untuk merumuskan dan menerapkan ide-ide kreatif agar berhasil dalam bisnis dan mewujudkan ide-ide mereka menjadi kenyataan. Selanjutnya ada evaluasi resiko. Nah, dalam slide ini kita akan membahas evaluasi resiko. Jadi di dalam evaluasi resiko, menurut kelompok kami adalah yang pertama, kumpulkan sedini mungkin sebuah tim inti untuk memelihara visi sasaran yang konsisten. Yang kedua, pastikan jenis aktivitas yang berlainan. Yang ketiga, tentukan informasi yang diambil dari aktivitas awal oleh tim atau bagian lain yang memerlukan informasi untuk aktivitas berikutnya.
Nah, yang keempat, pastikan bahwa prosedur persetujuan fase beroperasi dengan lancar dan cepat. Kelima, perkuat tim pengembangan untuk sebanyak mungkin keputusan tidak harus dikeluar dari tim. Keenam atau terakhir, terapkan pengembangan terhadap incremental development bila memungkinkan. Baik, selanjutnya ada kesimpulan tambahan dari kelompok kami, yaitu kesimpulannya. Dalam membangun suatu usaha, seorang pengusaha atau wirausahawan perlu berani mengambil resiko. Hal ini dikarenakan jika seorang wirausahawan tidak mampu dan berani mengambil resiko, maka kemampuan dan skill dalam kewirausahaan tidak akan maju atau berkembang. Ibaratnya, jika kamu tidak memulai sesuatu, bagaimana kamu akan tahu hasil akhirnya? Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Baik. Setiap berusaha harus mengambil keputusan atau mengambil risiko. Kalau namanya usaha pasti mengambil risiko. Terima kasih. Kita memasuki kelompok 9 adalah kepemimpinan. Setiap perusahaan harus memilih kepemimpinan. Maka dari itu kita dengar bersama paparan daripada kepemimpinan. Silakan kelompok 9 masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan dosen pengampu. Setelah kalian menyimak apa yang rekan-rekan kami jelaskan tadi, seperti apa itu wirausaha dan langkah-langkah yang baik dalam berwirausaha, saatnya sekarang kalian menjadi the businessman yang sukses. Bersama saya Rahmat Hidayatullah dan rekan kami, yang dimana kami akan memaparkan bagaimana kalian menjadi seorang pemimpin dalam berwirausaha yang baik. Pentingnya kepemimpinan dalam berwirausaha. Nah, ibaratkan kalian ada melihat suatu kapal yang berlayar di laut lepas, yang dimana di dalamnya pasti ada nahkoda dan kapten. Bagaimana kapal tersebut mencapai tujuan yang dituju dari awal? Apabila nahkoda dan kaptennya itu tidak sefrekuensi atau tidak bisa menganalisis apa yang bakal terjadi di kedepannya, maka kapal tersebut beresiko akan dihantam ombak, bahkan bisa hancur tenggelam. Sama seperti berwirausaha. Apabila kalian tidak memiliki jati diri berkepemimpinan, tidak bisa berkomunikasi dalam tim, tidak bisa mengevaluasi atau menganalisis masalah yang akan datang dalam usaha kalian, maka usaha kalian beresiko akan bangkrut atau kalah saing. Selanjutnya, nah, kepemimpinan ini pasti terkait dengan 3 hal. Yang pertama ada visi, yang kedua motivasi, yang ketiga pengambilan keputusan. Apabila di dalam diri kalian terdapat 3 visi ini, maka kalian sudah layak dijadikan sebagai the businessman atau the owner suatu usaha. Yang pertama visi. Mengapa suatu pemimpin atau suatu owner dalam usaha kalian harus mempunyai visi yang jelas dan kuat? Karena apabila kalian tidak memiliki visi atau fondasi yang kuat dalam berwirausaha, kalian bagaimana nanti ke depannya ini, bagaimana manajemen uangnya, kalian akan hancur semuanya. Oke? Yang kedua, motivasi. Nah, motivasi ini artinya secara tidak langsung seorang owner atau seorang the businessman itu kalian menjadi teladan yang baik bagi bawahan kalian, seperti manajer, kepala toko, atau karyawan-karyawan kalian. Kalau misalkan kalian mempunyai suatu usaha tapi malah mabok-mabokan, itu bakal hancur. Pegang omongan saya. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Nah, ini nih yang penting nih. Dalam pengambilan keputusan, keputusan yang kalian ambil sebagai the businessman atau the owner itu bakal beresiko yang terjadi ke depannya. Misalkan ada pilihan 2A atau B. Kalau misalkan A memiliki resiko tersendiri, kalau misalkan B memiliki resiko tersendiri, pasti itu dalam berwirausaha. Jadi bagaimana kalian caranya
untuk mengantisipasi bagaimana apabila kalian memilih pilihan A bisa mengatasi masalahnya, apabila kalian memilih atau mengambil keputusan B bisa mengambil atau mengatasi masalah yang akan datang selanjutnya. Nah, dalam suatu perusahaan, dalam suatu komunitas berwirausaha pasti ada yang namanya manajer dan pemimpin. Nah, manajer ini pasti berfokus pada operasional struktur dan proses suatu usaha dan memastikan pekerjaannya selesai dengan baik. Jadi kalau manajer dia tidak mengatur ke atas, mengaturnya ke bawah. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan karyawan, bagaimana pekerjaan satpam, bagaimana pekerjaan penyortir segala macam itu terselesaikan dengan baik. Kalau pemimpin itu berfokus pada perubahan visi dan pemberdayaan orang. Jadi kemanusiaan dalam suatu PT atau dalam suatu usaha itu ditentukan pada pemimpin. Jadi kalau gaji kalian tidak sesuai dengan apa yang kalian kerjakan di dalam suatu usaha, ya salahkan pemimpinnya, jangan salahkan manajernya, karena itu sudah keputusan pemimpin. Dan juga pemimpin harus bisa memotivasi dan menginspirasi tim untuk mencapai tujuan yang ditentukan di awal. Selanjutnya, nah, perilaku kepemimpinan seperti apa yang saya tadi jelaskan. Seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi bawahannya. Nah, keteladanan pemimpin bagi tim menunjukkan integritas dan nilai-nilai yang dianut. Karena dalam kalian membuat usaha atau membangun suatu usaha itu bagaimana atau berkaca kepada apa ya, kebiasaan diri kalian dalam keseharian. Kalau misalnya kalian dalam sehari-hari malas, nanti bakal kebawa dalam kalian membangun malas-malasan kerjanya. Seperti itu. Pengambilan keputusan. Pemimpin harus berani mengambil keputusan yang sulit demi kemajuan organisasi. Nah, seperti apa yang tadi saya jelaskan, apabila ada plan A, plan B, dan setiap plan A dan plan B itu memiliki masalah masing-masing. Jadi kalian harus berani ngambilnya. Jangan mau kalian diatur oleh bawahan kalian. Selanjutnya, komunikasi efektif. Nah, seorang pemimpin harus memiliki komunikasi yang baik. Harus bisa masuk ke berbagai karakter karyawan. Oke? Yang keempat, ada pemberdayaan tim. Pemimpin yang efektif dalam memberdayakan dan mengembangkan potensi anggota timnya. Jadi untuk pembagian bawahan kalian, apabila kalian sudah menjadi owner atau pemimpin suatu usaha, ya kalian harus tahu bagaimana si A mempunyai potensi apa, kayak mempunyai introduksi yang baik atau public speaking yang baik, yaitu dijadiin marketing, atau mempunyai kelebihan dalam IT, itu dijadikan kayak memegang media sosial atau segala macam, bisa. Oke, selanjutnya ada pemimpin dan manajer, yang dimana pemimpin dan manajer harus sama-sama memiliki tiga hal tersebut, yaitu visi, berkarakter, dan perubahan. Visi seperti yang saya jelaskan tadi, harus sama-sama memiliki visi yang jelas dan kuat. Mulai dari awal harus konsisten, dan juga berkarakter, dimana pemimpin dan manajer harus memiliki karakter masing-masing. Pertanyaan yang berisi dan arahan yang jelas tentang apa yang harus diperbuat suatu tim atau suatu usaha. Dan yang ketiga, sama-sama memiliki perubahan. Jadi bisnis kalian tidak flat dan tidak akan kalah saing kalau ada perubahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Silakan. Baik, terima kasih Ahmad. Berikutnya ada pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada identifikasi masalah, pemahaman yang jelas tentang masalah yang harus diselesaikan. Yang kedua itu ada analisis alternatif, mengevaluasi berbagai opsi dan kemungkinan solusi yang tersedia. Yang ketiga itu ada pengambilan keputusan, memilih solusi terbaik berdasarkan analisis yang tersedia. Baik, berikutnya ada komitmen tinggi dalam berwirausaha.
ada 3 visi dan tujuan jelas. Yang pertama ada wirausahawan yang berkomitmen memiliki visi dan tujuan yang jelas untuk bisnis mereka. Yang kedua yaitu ada kegigihan dan ketahanan. Mereka tetap gigih dan tangguh dalam menghadapi tantangan dan hambatan. Yang ketiga memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap keberhasilan bisnis. Yang berikutnya ada faktor pendukung komitmen yang tinggi. Yang pertama ada motivasi internal, dorongan dari dalam diri untuk mencapai tujuan dan kesuksesan. Yang kedua ada dukungan eksternal, bantuan dan dukungan dari lingkungan sekitar, seperti keluarga dan teman-teman kerja. Yang ketiga ada pembelajaran pengembangan, kemampuan terus belajar dan mengembangkan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Berikutnya, di sini ada teori kepemimpinan awal dan konseptual. Yang pertama yaitu ada teori ciri. Teori ciri maksudnya adalah mengisolasi satu ciri atau lebih yang dimiliki pemimpin, tetapi tidak memiliki non-pemimpin. Beberapa ciri yang dipelajari itu meliputi postur fisik, penampilan, kelas sosial, stabilitas emosi, kecepatan berpidato, dan kemampuan bersosialisasi. Berikutnya ada teori perilaku. Para peneliti berharap bahwa pendekatan teori perilaku akan memberikan jawaban yang lebih pasif tentang sifat kepemimpinan daripada teori ciri perilaku. Dan yang berikutnya ada teori kepemimpinan karismatik, adalah proses interaktif antara pemimpin dan pengikut. Atribut-atribut karisma antara lain rasa percaya diri dan keyakinan yang kuat. Berikutnya ada kepemimpinan transformasional. Pada umumnya, para pemimpin transformasional memformulasikan sebuah visi, membangun sebuah komitmen terhadapnya, melaksanakan strategi-strategi untuk mencapai visi tersebut, dan menanamkan nilai-nilai baru. Dan yang terakhir ada kepemimpinan visioner, yaitu pemimpin yang memiliki karakter seorang pahlawan dalam hal keberanian dan sikap rela berkorban. Oleh karena itu, pemimpin visioner harus memiliki atau harus menyusun arah dan secara personal sepakat untuk menyebarkan kepemimpinan visioner ke seluruh organisasi. Berikutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Rahmat. Baik, karena kita sudah di ujung materi yang akan kami sampaikan, kami akan menyampaikan pesan-pesan yang penting untuk kalian. Intinya, kalian apabila ingin menjadi the businessman yang sukses, langkah awal yang paling benar adalah bagaimana kalian merubah perilaku kalian sehari-hari, kepribadian kalian sehari-hari. Karena kepribadian kalian sehari-hari itu bakal secara tidak langsung akan berlaku pada bisnis yang kalian jalani. Mungkin itu saja yang bisa kami dapat sampaikan. Tepuk tangan buat kalian semua. Etika bisnis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Masih terlalu semangat nih. Selamat malam teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 yang berkotakan saya sendiri dan Ibu Cynthia Buko dan rekan saya Taskia Nafsia. kami akan mempresentasikan tentang etika bisnis. Nah, jadi yang pertama itu kita akan mempresentasikan tentang pengertian dan hakikat dari etika bisnis. Etika bisnis adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Jadi secara keseluruhannya dari etika bisnis adalah hal yang diperbolehkan dilakukan dalam saat kita melakukan bisnis dan yang tidak boleh kita lakukan ataupun yang harus kita lakukan dan juga tidak perlu kita lakukan. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mendorong timbulnya masalah etika bisnis. Nah, yang pertama teman-teman bisa baca di atas teman-teman ya. Banyaknya kompetitor baru dengan produk mereka yang lebih menarik. Nah, ini juga bisa menjadi timbulnya masalah etika bisnis teman-teman karena di sini
persaingan dari bisnis itu menjadi lebih besar karena banyaknya produk yang lebih menarik gitu teman-teman. Jadi itu menjadi tantangan sendiri buat kita saat kita melakukan saat kita membuka bisnis, karena di luar sana masih banyak produk-produk yang lebih menarik dibanding kita. Terus yang kedua itu ada mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi atau personal gain dan selfish interest. Itu, nah itu juga bisa menjadi timbul masalah ya teman-teman ya. Seperti kita ketahui, kalau kita menjalankan suatu bisnis, kita tidak boleh mendasari, sebenarnya boleh mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi, tapi jangan sampai kita melupakan kepentingan orang lain juga teman-teman. Jadi jangan sampai kita terlalu rakus saat kita berbisnis, rakus meraup keuntungan, tapi kita lupa untuk mensejahterakan karyawan-karyawan kita, seperti itu teman-teman. Terus yang ketiga, ingin menambah mangsa pasar. Sebenarnya itu juga bisa menjadi masalah apabila kita menggunakan cara yang tidak benar, gitu teman-teman. Terus yang keempat, ingin menguasai pasar. Terus yang kelima, pertentangan antara nilai-nilai perusahaan dengan lowongan atau business goal versus passion values. Terus yang kelima, itu ada tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. Ya, next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada norma etika. Menurut Zimmer 1996, ada 3 tingkat norma etika. Yang pertama yaitu ada hukum. Hukum ini mencakup peraturan dan undang-undang yang harus dipatuhi oleh semua orang dan organisasi dalam menjalankan bisnis tersebut. Dan yang kedua ada kebijakan dan prosedur organisasi. Kebijakan dan prosedur organisasi dirancang untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan perusahaan. Yang ketiga ada moral sikap mental individual. Ini adalah tingkat etika yang paling personal dan subjektif yang mencakup nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip moral individu. Selanjutnya itu ada pengertian promosi. Promosi adalah suatu usaha dari pemasaran dalam menginformasikan dan mempengaruhi orang atau pihak lain sehingga tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk barang atau jasa yang dipasarkannya. Berikut adalah tujuan promosi. Yang pertama ada menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. Yang kedua ada untuk mendapatkan kenaikan penjual dan profit. Yang ketiga ada untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cynthia. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis promosi teman-teman. Nah, promosi ini tuh dibagi menjadi 3 jenis teman-teman yang seperti teman-teman bisa lihat ya teman-teman. Yang pertama itu ada promosi secara fisik. Promosi ini dapat diadakan di lingkungan fisik yang biasanya dilakukan pada acara-acara tertentu atau event khusus yang diadakan di suatu tempat seperti pameran, bazar, festival, konser, dan semacamnya. Tapi kalau melulu kita harus ke konser atau ke bazar dan lain-lain, sebenarnya untuk promosi secara fisik juga bisa kita lakukan di pasar. Itu ya teman-teman ya. Itu salah satu contohnya. Terus kemudian ada promosi melalui media tradisional. Yang dimaksud jenis promosi melalui media tradisional adalah via media cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan sejenisnya teman-teman, dan media elektronik. Itu. Kemudian yang ketiga ada promosi melalui media digital. Jenis promosi melalui media digital mencakup media internet dan sosial media atau jaring sosial. Contohnya dari melalui media digital ini, seperti kita membuat iklan, itu juga menjadi salah satu jenis promosi teman-teman, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu akan dijelaskan oleh. Baik, yang selanjutnya ada isu-isu etika bisnis. Isu-isu etika bisnis ini terbagi dari tiga macam, yaitu yang pertama ada jika tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan pemegang saham, maka secara etis perusahaan harus juga mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak orang lain. Dan yang kedua ada tanggung jawab sosial perusahaan, suatu istilah umum di mana hak-hak dan kewajiban etika yang ada antara perusahaan dan masyarakat diperdebatkan. Yang ketiga ada isu mengenai hak-hak moral dan tugas antara perusahaan dan pemegang sahamnya, konsep stakeholder atau konsep pemegang saham.
Dan yang terakhir ada menurut Zimmer 1996 yang termasuk kelompok pemilik kepentingan yang mempengaruhi keputusan bisnis adalah terbagi dari 8, yaitu yang pertama ada para pengusaha dan mitra usaha, yang kedua ada petani dan pemasok bahan baku, yang ketiga ada organisasi pekerja, yang keempat ada pemerintah yang mengatur kelancaran aktivitas usaha, dan yang kelima ada bank penyandang dana perusahaan, yang keenam ada investor, yang ketujuh ada masyarakat, dan yang terakhir ada pelanggan yang membeli. Ya, sekian teman-teman presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi kalau urusan hal itu punya etika, bisnis kan, tanpa etika maka usaha tidak akan jalan dengan baik. Maka dari itu kita bersemangat untuk melakukan. Baik, kita akan masukkan tanya jawab tentang presentasi kita tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 10. Maka dari itu silakan yang mau bertanya angkat tangan. Ayo, yang mau bertanya silakan. Alma mater merah, ini. Namanya siapa? Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jingga Violeta. Saya ingin bertanya kepada kelompok 6, bagaimana cara bekerja dengan tim untuk memecahkan masalah? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kelompok 6 berdiri untuk menjawab pertanyaan dari semuanya. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Jingga. Bagaimana cara bergabung dengan tim ya? Jadi yang pertama itu ide-ide baru, berdiskusi, yaitu ya, terus yang kedua brainstorming yang sudah saya jelaskan di presentasi tadi, dan yang terakhir itu peninjauan ulang, memeriksa kembali solusi apakah sudah selesai atau belum. Sudah ada yang mau nambah? Ada yang mau nambah? Ada? Tidak ada. Oke, silakan kembali. Silakan. Pertanyaan kedua, katakan alma saudara. Ini pertanyaan kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda, saya ingin bertanya kepada kelompok 5. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat memberikan dorongan kepada seseorang wirausahawan agar mereka lebih bersemangat dan termotivasi? Oke, silakan kelompok 5 berdiri akan memberi jawaban. Oke, baik. Teman-teman, menurut kelompok kami, kunci dari kewirausahaan yakni kerja keras, dedikasi, dan pantang menyerah. Dengan cara kita memberikan dorongan dan motivasi terhadap teman kita yang ingin memulai kewirausahaan, dengan memberinya pujian, apresiasi, dan membantu apa yang mereka butuhkan, itu merupakan dorongan yang sangat bagus yang teman-teman bisa kasih kepada calon kewirausahawan. Selain itu juga teman-teman bisa menjaga keseimbangan untuk mengatur pola hidup teman yang ingin memulai atau diri teman-teman ketika teman-teman mau mencoba untuk berniaga. Jadi teman-teman bisa mengatur mindset yang sudah dijelaskan seperti tadi. Itu teman-teman bisa namanya mindset grow, yaitu melakukan afirmasi atau teman-teman melakukan visualisasi di dalam kehidupan teman-teman untuk menumbuhkan rasa semangat dan motivasi pada diri teman-teman semuanya. Oke, gimana? Oke, sekarang angkat tangan yang mau bertanya kelompok yang ketiga. Silakan berdiri, sebut nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Nadia Putri, ingin bertanya ke kelompok 7. Pertanyaannya, mana yang lebih penting antara perencanaan dahulu atau langsung tindakan? Mungkin itu saja. Oke, kelompok 7 silakan memberi jawabannya. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kalian ini. Jika berada dalam situasi yang memaksa kita untuk mengambil keputusan dengan segera mungkin,
maka kedua hal tersebut itu secara bersamaan. Jadi tidak ada yang namanya harus perencanaan dulu atau tindakan dulu. Jadi keduanya itu harus saling bersamaan. Terus juga, jadi keduanya saling melengkapi. Perencanaan yang baik membantu mengarahkan tindakan, sedangkan sementara tindakan mengubah rencana menjadi yang lebih baik. Apakah sudah jelas, Kak? Cukup. Diterima? Iya. Tepuk tangan. Selanjutnya, ya, Alun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmuddin. Baik, saya ingin bertanya dan izinkanlah saya untuk bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaannya yaitu, ketika kita sedang berwirausaha, usaha apapun itu, apa yang membuat usaha kita itu berbeda dari usaha orang lain atau yang bisa kita sebut itu saing? Cukup. Silakan kelompok tadi ditanyakan. Lalu, oke. Saya bisa dari kelompok 3 akan mencoba menjawab pertanyaan dari Hilma. Yang membuat usaha kita berbeda dari pesaing itu mungkin kita bisa mengikuti tren pada tren sekarang. Jadi para konsumen itu merasa realistis ketika melihat produk yang mengikuti tren pasaran. Kayak contohnya, misal sekarang tuh lagi bocil-bocil lagi tren kayak slime. Jadi kita bisa mencoba untuk mengikuti gitu. Jadi usaha kita akan lebih dikenal oleh para para konsumen kita ya. Ya mungkin itu aja dari saya. Sudah jelas, Silvan? Cukup. Oke, tepuk tangan. Semoga mahasiswa dapat bermanfaat, mengambil hikmah daripada apa yang kita jelaskan pada hari ini. Mudah-mudahan usaha ini sangat bermanfaat buat kita semua dan bermanfaat bagi orang yang menonton dan melihat hasil daripada karya kita sebagai bidang studi kebiasaan. Atas perhatian, saya sebagai dosen penampung kuliah dosen mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhir kalam untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.